Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kursus matematika instan. Ya, di video kali ini kita akan membahas materi matriks, yang dimana matriks itu adalah materi salah satu materi yang tergolong atau relatif mudah. Jadi jangan sampai kalian tidak memahami materi matriks. Oke, langsung saja. Jadi di materi matriks ini nanti kita akan membahas pengertian dari matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian kesamaan dua matriks. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini adalah pengertian dari matriks. Jadi matriks itu merupakan susunan sekelompok bilangan di dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi atau persegi panjang dan diatur berdasarkan baris dan kolom yang kemudian di antara dua tanda kurung. Kemudian tanda kurung yang biasanya digunakan itu adalah tanda kurung biasa atau yang seperti ini, atau juga bisa tanda kurung siku yang seperti ini. Oke, jadi matriks cara penyajiannya itu menggunakan dua tanda kurung seperti itu. Nah, kemudian bilangan pada matriks itu disebut sebagai elemen atau unsur. Maksudnya gimana? Contoh. Oke, kita ke contohnya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi matriks A, contohnya seperti ini. Yang di dalam ini nih, yang di dalam apa namanya? Yang di dalam kurung ini tadi apa disebut apa? Elemen ya, elemen atau unsur dari matriks. Nah, kemudian ini maksudnya apa nih? A11, A12, kemudian A1N, kemudian A21, kemudian sampai AM1 dan juga AMN. Maksudnya apa tuh? Jadi A11 itu disebut sebagai elemen, A11, A12 dan seterusnya. Kemudian di dalam matriks itu ada yang namanya ordo. Ordo itu adalah ukuran. Jelas ya. Jadi ukuran itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini sudah dituliskan. M itu adalah baris, kemudian N itu adalah kolom. Oke, nah kemudian yang M kali N ini disebut sebagai ordo. Nah, sekarang gimana yang namanya baris itu yang mana, yang namanya kolom itu yang mana? Jadi kalau baris itu dia menyamping. Nah, seperti ini. Ini namanya baris yang warna hijau ya. Oke, ini adalah namanya baris. Atau kalau di sini di ordonya itu baris itu disebut sebagai M. Kemudian kalau kolom itu yang mana? Kolom itu yang ke bawah. Nah, ini. Kolomnya itu disebut di ordo itu sebagai N, huruf N. Oke. Jadi misalkan ini ada 4, berarti barisnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berarti M-nya nanti 4, kolomnya yang mana? Kolomnya yang warna merah nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ordonya nanti 4 kali 5. Oke, kita lanjut ke jenis matriks nih. Nah, jenis matriks yang akan kita bahas di sini ada 9 jenis. Nah, yang pertama ini adalah matriks persegi. Matriks persegi merupakan matriks yang memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Contohnya di matriks A ini ada 1, 2, 3, 4 dan matriks B ini ada 1, 3, 0, 1, 4, 5, 2, 3. Oke. Nah, kata kuncinya di ini memiliki banyak baris dan banyak kolom yang sama. Oke. Itu disebut sebagai matriks persegi atau juga bisa kita sebut sebagai matriks bujur sangkar. Gitu. Nah, jadi ini ordonya 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena barisnya ada 2, 1, 2. Kemudian kolomnya juga ada 2, 1, 2. Gitu ya. Kemudian yang B ini ordonya atau ukurannya itu adalah 3 kali 3. Dimana barisnya ada 3, yaitu yang ke samping. Kemudian kolomnya itu juga ada 3, yang ke bawah. Nah, jadi matriks persegi itu adalah matriks yang ordonya itu sama, gitu aja. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang berikutnya.
Nah, ini yang kedua ini adalah matriks baris. Matriks baris itu merupakan matriks yang hanya memiliki satu baris. Namanya juga matriks baris ya. Jadi dia punya satu baris doang. Kolomnya gimana? Kolomnya terserah. Mau banyak, mau sedikit, yang penting barisnya ada satu. Jadi itu disebut sebagai matriks baris. Nah, matriks baris, barisnya ada satu. Nah, ini yang ke samping ya. Yang ke samping hanya ada satu. Kemudian yang ke bawah itu ada banyak nih. Yang ke bawah. Berarti kalau yang ke bawah itu kolom ya. Sehingga ordonya itu untuk matriks A adalah 1 kali 4. Kemudian untuk matriks B itu adalah 1 kali 2. Oke. Nah, kemudian ada matriks kolom. Matriks kolom itu kebalikan dari matriks baris. Kalau matriks baris itu barisnya 1, kolomnya banyak. Kalau matriks kolom kebalikannya, yaitu kolomnya 1, barisnya itu ada banyak. Oke. Contohnya di matriks A ini 1, 1, 4. Kolomnya itu hanya ada 1. Nah, ini yang ke bawah hanya ada 1. Barisnya itu ada 3. Berarti ordonya adalah 3 kali 1. Untuk matriks B, kolomnya 1, barisnya ada 2. Berarti yang kita tulis baris dulu ya. Berarti barisnya 2 kali 1. Oke, lanjut kita ke matriks diagonal. Matriks diagonal ini adalah matriks yang berasal dari matriks persegi, di mana matriks persegi itu adalah yang ordonya harus sama ya. Kemudian matriks persegi disebut sebagai matriks diagonal apabila elemen atau unsur selain elemen diagonal utamanya ialah 0. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, yang 2, 3, ini contohnya ya, yang di matriks A itu 2, 3, 5. Nah, ini disebut sebagai apa tadi? Diagonal utama. Oke, jadi yang 2, 3, 5 itu adalah diagonal utama. Nah, katanya apa? Matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu ada angkanya, kemudian elemen-elemen atau unsur selain diagonal utamanya itu 0. Berarti yang hanya ada angkanya itu hanya diagonal utama. Yang lain itu elemennya atau unsurnya nilainya 0. Yang di matriks B juga seperti itu. Ini diagonal utamanya, ada angkanya nih 5 sama min 3. Tapi untuk elemen yang lain itu 0. Tapi dengan catatan, ordonya harus sama. Karena matriks diagonal itu adalah matriks persegi. Termasuk ke dalam matriks persegi. Oke, kita lanjut ke jenis matriks yang berikutnya. Nah, ini ada matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu berasal dari matriks persegi. Lagi-lagi matriks persegi ya. Kemudian matriks persegi disebut sebagai matriks segitiga atas apabila seluruh elemen di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, tadi diagonal utama yang mana? Yang ini ya. 1, min 3 sama 4. Kemudian di bawah diagonal utamanya itu 0 semua nih. Ini 0, ini 0, ini 0. Sehingga ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Tapi ordonya harus sama. Ini ordonya 3 kali 3. Nah, untuk yang matriks B, ini juga sama nih. Diagonal utamanya kan yang 1, min 2, 3 ya. 1, min 2, 3 sama 5. Kemudian di bawah diagonal utamanya elemen-elemennya itu bernilai 0. Ini juga harus bujur sangkar atau sama. Barisnya ada 4, kolomnya juga ada 4. Jadi ini kalau kita gambar nih, nah kan kayak segitiga nih. Tapi segitiganya ada di atas. Itu disebut matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah itu kebalikannya berarti. Nah, matriks segitiga bawah ini juga sama, berasal dari matriks persegi, di mana matriks persegi itu akan disebut sebagai matriks segitiga bawah apabila seluruh elemen di antara diagonal utamanya itu bernilai 0. Oke, jadi kebalikannya ya. Ini diagonal utamanya. Nah, kemudian yang di atasnya sekarang yang 0. Dan ini juga ordonya harus sama. Ukurannya harus sama atau bujur sangkar. Kemudian yang matriks B juga sama nih. Ini diagonal utamanya nih. Oke, kemudian elemen yang ada di atas diagonal utamanya itu harus 0 semua. Kalau misalkan di sini 5. Nah, ini bukan matriks segitiga
bawah karena di atas diagonal utamanya itu ada nilai, bukan 0 gitu ya. Oke, jadi ini disebut sebagai, ini kalau kita gambar juga nih, sebagai matriks segitiga bawah. Ini 4 kali 4. Oke, lanjut matriks 0. Nah, ini matriks 0 mah gampang. Matriks 0 itu adalah suatu matriks yang suatu matriks akan disebut matriks 0 apabila semua elemen dari matriks tersebut ialah 0. Jadi semuanya 0. Ya, nggak ada angkanya sama sekali. Kalau ada angka, misalkan ada angka 5, berarti itu bukan disebut sebagai matriks 0. Seperti itu ya. Kita lanjut ke jenis matriks yang berikutnya. Nah, matriks identitas. Matriks identitas ini apa sih? Jadi matriks identitas itu merupakan matriks yang diagonal utamanya itu adalah 1, nilainya adalah 1. Kemudian elemen-elemen selain di diagonal utama itu harus 0. Gitu ya. Jadi ini, nah, ini adalah diagonal utama, nilainya harus 1. Kemudian selain di diagonal utama itu harus 0. Dan tentunya ini juga harus matriks persegi. Jadi ini ukurannya 2 kali 2. Kemudian yang B. Nah, ini diagonal utamanya yaitu 1 semua. Kemudian selain diagonal utama itu nilainya 0. Dan ini juga matriks persegi. Gampang ya? Oke, kemudian yang terakhir, nah, ini matriks transpose nih. Matriks transpose itu adalah matriks baru yang diperoleh dari matriks lain dengan menukar elemen kolom menjadi elemen baris dan juga sebaliknya. Contoh, oke, misalkan ada matriks A. Matriks A adalah 1, 3, 5, 7, 2, 1. Nah, ini kan ukurannya 3 kali 2 ya. Kenapa 3 kali 2? Karena barisnya ada 3 nih. 1, 2, 3. Kemudian kolomnya itu ada 2. 1, 2. Sehingga 3 kali 2. Nah, transposnya gimana? Transposnya itu pasti dibalik nanti. Kalau matriks A-nya 3 kali 2, maka matriks A transposnya itu adalah 2 kali 3. Nah, ini sudah kita cari nih. 2 kali 3. Nah, coba kita lihat. 1, 3 itu kita nulisnya itu menyamping. Tapi kalau A transposnya 1, 3 itu justru ke bawah. 5, 7 ke samping. 5, 7 ke bawah. Itu transposnya, jadi ditukar. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Kemudian baris ketiga ini 21 nih. 21 itu kan ke samping ya, baris ya. Sekarang menjadi kolom 21. Oke. Kemudian ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, kebalikannya kan. Matriks A-nya 3 kali 2, maka A transposnya itu adalah 2 kali 3. Oke, ini adalah jenis-jenis matriks. Kemudian kita lanjut ke kesamaan dua buah matriks. Kesamaan matriks, sorry. Nah, kesamaan matriks ini, dua buah matriks itu dikatakan sama jika dan hanya jika memiliki ordo yang sama. Nah, ini kata kuncinya, harus ordonya itu harus sama dulu. Dan elemen-elemen yang seletak sama nilainya. Contoh, yang pertama diketahui matriks A yaitu 4, 3B, 2, dan 2A. Kemudian matriks B 4, 12, 2, dan 5B. Nah, kemudian di sini dikatakan jika A sama dengan B, maka hitunglah nilai A dikurangi 3B. Nah, di sini dikatakan A sama dengan B. Oke, kita coba jawab. Ini A sama dengan B. Matriks A-nya itu tadi apa? 4, 3, 2, sama 2A. Oke, ini matriks A-nya nih. Kita tandain ini matriks A. Kemudian sama dengan matriks B. Ini matriks B. Ini ordonya 2 kali 2. Ini juga ordonya 2 kali 2. Jadi dua matriks sama itu ketika ordonya juga sama dan elemen-elemen yang seletak nilainya juga harus sama. Contohnya gimana? Nah, ini misalkan ini baris pertama, kolom pertama, nilainya 4. Ini juga sama, harus 4. Kemudian ini 2, ini juga 2. Kan di sini kita disuruh mencari nilai A dikurangi 3B ya.
Yang ada A-nya sama yang ada B-nya yang mana? Coba lihat. 3B berarti akan sama dengan 12 nih. Kemudian kalau yang 2A itu akan sama dengan 5B. Oke, berarti di sini bisa kita keluarkan nih. 3B sama dengan 12, maka kita dapat nilai B itu sama dengan 4. Oke, B-nya udah dapat nih. B-nya sudah dapat, kemudian kita mau mencari A. Oke, A itu apa tadi? Yang ada A-nya kan yang ini ya, yang 2A berarti samanya dengan yang 5B. 2A sama dengan 5B. B-nya itu tadi kita dapatkan 4. Berarti 4 dikali 5 yaitu 20. Oke. Jadi 2A sama dengan 20, berarti A-nya sama dengan 10. Kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 10. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah A dikurangi 3B. Ya udah, tinggal kita masukkan saja. A-nya itu 10, kemudian dikurangi 3B. B-nya itu adalah 4. 3 kali 4 adalah 12. 10 kurang 12 itu adalah min 2. Selesai. Oke, ini adalah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua gini. Jika A sama dengan B transpose, di mana A-nya itu adalah min 2, 2B, A plus C, dan 5C, kemudian matriks B-nya itu adalah min 2, 9, 8, 3B plus 3. Kemudian kita disuruh menghitung nilai dari A tambah B dikurangi 3C. Oke, kita tulis dulu ya. Matriks A-nya itu tadi adalah min 2, kemudian 2B, A plus C, dan 5C. Kemudian matriks B-nya itu kita dapatkan yaitu min 2, 9, 8 sama 3B plus 3. Nah, kita cari dulu nih. Kita cari dulu B transpose-nya. Kenapa kita harus mencari B transpose? Karena di sini dikatakan A sama dengan B transpose. Oke, B transpose-nya gimana? Kita tukar yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris gitu ya. Oke, berarti ini min 2, 9-nya kan tadinya ke samping, berarti sekarang ke bawah. Oke. Kemudian 8 sama 3B plus 3. Ini adalah B transpose. Nah, kemudian kita samakan nih. Kan katanya itu A sama dengan B transpose gitu ya. Berarti matriks A-nya kita tulis lagi. Min 2, 2B, A plus C sama 5C. Sama dengan B transpose. B transpose-nya adalah min 2, 8, 9 sama 3B plus 3. Oke, coba kita lihat. Min 2 berarti akan sama dengan min 2. Benar ya? Kemudian 2B akan sama dengan 8. Setelah itu A plus C akan sama dengan 9. Dan juga 5C sama dengan 3B plus 3. Gitu ya. Nah, kita tulis dulu nih yang mana nih? Kita tulis yang A plus C dulu deh. A plus C sama dengan 9. Kita nggak mungkin dapat nilai A sama nilai C, karena di sini masih ada dua variabel yang belum diketahui nilainya. Kemudian kita lanjut ke yang 2B ya. 2B sama dengan 8. Nah, ini kita bakalan dapat nih. B-nya berapa nih? B-nya adalah 4. Oke, kemudian yang berikutnya adalah 5C sama dengan 3B plus 3. B-nya tadi 4 ya. Berarti 5C sama dengan 3 kali 4 ditambah 3 gitu ya. Kemudian 5C sama dengan 3 kali 4, 12 ditambah 3. Berarti 5C sama dengan 15 dan C-nya kita dapatkan 3. Oke, C sudah dapat, berarti kita tinggal mencari A. Yang ada A-nya adalah yang di sini ya, yang di pertama tadi. Berarti A ditambah C-nya adalah 3 sama dengan 9. A-nya berarti 9 kurang 3, yaitu 6. Yang ditanya apa tadi? Yang ditanya adalah A tambah B kurangi 3C. Oke.
baru tinggal kita masukkan nih. A tambah 3B. Apa tadi? A tambah B. A tambah B dikurangi 3C. Ya udah, A-nya itu 6 ditambah B, B-nya itu 4 dikurangi 3 kali C, C-nya adalah 3. 6 tambah 4 10 kurangi 9, hasilnya adalah 1. Nah, gitu saja ya, gampang ya, sangat mudah. Ya, ini adalah video part pertama untuk materi matriks. Oke, cukup sekian di video part pertama untuk materi matriks ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar matriks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.